Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di sore hari ini adalah menyerak tangkos ini ya. Ini limbah dari ram ya. Yang mana hari ini kita susun melingkari batang kelapa sawit ya. Kalau saya seperti ini ya. Nah ini kita kasih sebanyak mungkin ya. Jadi kita nggak pakai takaran. Yang jelas kalau dirasa sudah cukup, baru kita beralih ke pokok yang lain. Nah kebetulan ini kebun kelapa sawit saya ini berada di perbukitan dengan tekstur tanah yang berpasir, yang berpori-pori besar. Artinya banyak sekali kendala yang dihadapi. Yang paling penting dan yang paling perlu kita waspadai adalah terjadinya kekeringan seperti sekarang ini ya, dimana sudah beberapa hari bahkan sudah cukup lama ini daerah kami ini mengalami kekeringan, artinya tidak turun hujan. Oleh karenanya untuk mengantisipasi kekeringan pada tanaman kelapa sawit, salah satunya kalau kita menanam kebun kelapa sawit atau menanam tanaman kelapa sawit di tanah berpasir adalah memberikan mulsa seperti tandan kosong ataupun tangkos seperti ini ya. Nah kita lihat ini tumpukan tangkos yang sudah beberapa minggu ini baru kita sempat serak, dan ini masih lembab juga ini ya. Artinya tangkos ini mampu menahan air hujan yang turun, yang kemudian nanti bermanfaat untuk menjaga kelembaban tanah pada kebun kelapa sawit kita. Nah kalau saya seperti ini ya, ini kalau saya tidak saya susun di gawangan mati ataupun di susunan pelepah, tetapi ini saya letakkan melingkari batang kelapa sawit ya. Karena untuk yang di jarak 1 meter ke arah luar ini baru kita jadikan sebagai tempat untuk meletakkan pupuk kimianya ya. Dan kebetulan yang kedua ini saya menyusun pelepah dengan sistem letter U ya. Oleh karenanya ini tidak ada lagi ruang ataupun tempat untuk meletakkan tangkos selain di piringan kelapa sawit ini. Nah seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi yang lain. Nah seperti ini ya. Nah kemudian tanaman kelapa sawit saya ini berumur kurang lebih 11 tahunan ini ya. Jadi sudah cukup tinggi, dan alhamdulillah dengan kita sering melakukan ataupun memberikan tambahan janjangan kosong ataupun tangkos ini, produksinya juga lumayan bagus nih ya. Nah ini kalau kita pokoknya kita usahakan dalam 1 tahun itu kita berikan 1 kali. Jadi tahun ini kita berikan, nah tahun besok kita berikan juga. Nah semakin sering maka juga akan semakin bagus ya. Sebelum habis tangkos itu kemudian kita timpa lagi, nah itu justru lebih bagus lagi ya. Kita lihat tuh performanya, buahnya besar-besar tuh. Cuman saya ini nggak nampak nih ya, buahnya cukup besar-besar. Nah tuh buahnya cukup besar-besar, dan alhamdulillah ini untuk penampakan fisik daripada pohon kelapa sawit kita ini juga sudah lumayan bagus. Karena kalau kita tidak mengakali ataupun tidak memberikan bahan tambahan, bahan organik seperti tangkos ini, maka bisa dikatakan bahwa kebun kelapa sawit yang berada di tanah dengan tekstur berpasir itu akan susah ya. Artinya produksinya tidak akan maksimal karena banyak sekali terjadi gejala-gejala defisiensi yang akan kita temukan, di mana kebanyakan daunnya mengering, kemudian lama-kelamaan mati, dan akhirnya
buah kelapa sawit yang dihasilkan pun juga tidak akan maksimal. Nah, ini bulan 1 kemarin ini kita berikan. Nah, ini sudah mulai habis nih ya. Tuh. Jadi sekali lagi bagi kawan-kawan yang barangkali juga punya kebun kelapa sawit yang kita tanam di tanah berpasir, maka usahakan ya kita berikan janjangan kosong. Kalau seandainya medannya bisa dilewati oleh dump truck, maka lebih bagus ini kita pakai tangkos. Tetapi kalau seandainya medannya tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar, maka kita bisa memakai alternatif yang lain, misalnya seperti pupuk kandang, baik itu ayam, kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Nah, karena dari bahan organik inilah, ini salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan tanaman kelapa sawit kita yang kita tanam di kebun yang dengan tekstur tanah berpasir. Nah, ini seperti ini ya. Ini kebetulan ini tangkosnya ini kita beli di ram ya, artinya bekas-bekas janjangan-janjangan yang rusak kemudian mereka jadikan berondolan. Nah, maka ini kita beli, daripada mereka bakar maka kita beli saja. Nah, ini bercampur pula dengan sampah-sampah dan goni yang nanti kita pisahkan ini ya. Jadi ini seperti ini penampakannya, buahnya cukup bagus ini ya. Jadi sekali lagi banyak sekali manfaat daripada tangkos yang kita berikan ataupun bahan organik yang kita berikan, dimana bahan organik itu akan bermanfaat sekali bagi tanah yang berpasir, dimana ia akan merubah struktur tanahnya menjadi mampu untuk menahan air maupun unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Karena tanpa itu maka kecil sekali kemungkinan pupuk yang kita berikan itu akan terserap secara maksimal oleh akar tanaman dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, kita lihat lagi pada pokok kelapa sawit yang lain. Nah, ini sudah mulai habis ini. Nah, ini cara saya seperti ini ya. Jadi kita letakkan mengelilingi dekat dengan pokok kelapa sawitnya ya. Karena di gawangan mati itu sudah kita tumpuk dengan pelepah kelapa sawit secara letter U ya. Jadi nggak ada lagi ruang ya, kecuali di piringan kelapa sawit. Nah, kita lihat dari penampakan fisiknya kan daunnya sudah hijau-hijau itu ya. Nah, daunnya udah hijau-hijau. Kemudian tak kalah pentingnya bagi kawan-kawan yang barangkali juga menanam tanaman kelapa sawit di tanah berpasir, jangan pernah melakukan pengendalian gulma secara kimia menggunakan herbisida ya, dengan tidak mematuhi aturan yang ada. Artinya kita berangus ataupun kita kendalikan secara total, karena ini sangat mengganggu sekali daripada pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Kalau cara saya seperti ini masih saya anggap normal ya. Jadi kita biarkan saja, karena salah satu fungsi dari rumput-rumput yang tumbuh ini juga membantu untuk menjaga kelembaban daripada kebun kelapa sawit kita. Tapi kalau kita babat habis kemudian kita semprot secara total, maka justru itu akan berdampak buruk pada tanaman kelapa sawit kita. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai sharing sedikit tentang bagaimana cara merawat kelapa sawit. Bagi kawan-kawan yang barangkali ingin bertanya ataupun berbagi pengalaman, silahkan tuliskan komentar pada video ini. Terima kasih bagi yang sudah memberikan dukungan. Salam petani kelapa sawit Indonesia.